berperan sebagai perawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Flora Agraria dengan NIM 2415401003. Di sini saya berperan sebagai bidan. Perkenalkan, nama saya Wilda Horinisa dengan NIM 2415401005. Di sini saya berperan sebagai ahli gizi. Perkenalkan, saya Reva Ciputra dengan NIM 2415401007. Saya di sini sebagai farmasi. Hai, perkenalkan, nama saya Nina Damayanti dengan NIM 24154109. Saya di sini berperan sebagai kader. Perkenalkan, nama saya Jessica dengan NIM 2415401011. Saya berperan sebagai kader. Hai, perkenalkan, nama saya Dilatur Afifah dengan NIM 2415401013. Di sini saya sebagai pasien. Misi Bu, silakan masuk Ibu Sila. Silakan ya Bu. Ini berarti dengan Ibu Sila ya Bu? Ya, betul. Oke, berarti Ibu ini melakukan kunjungan rutin seperti biasanya ya Bu? Iya, Ibu, benar. Nah, saya kesini dulu karena sedang merasa khawatir, Bu. Soalnya kemarin saya bertemu dengan bidan, Ibu bidannya bilang gula darah saya tinggi, Bu. Oke, baik Bu, nanti akan saya arahkan untuk bertemu dengan rekan saya dari perawat, bidan, farmasi bersama ahli gizinya juga ya Bu. Tunggu sebentar ya Bu, Ibu bisa tunggu sini ya. Baik, Bu. Oke Bu, jadi tadi kita sudah melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, tensi, gula darah sewaktu sama gula darah puasanya, dan juga TFU, DJJ. Untuk berat badan tinggi badannya 160 ya Ibu. Berat badan Ibu sebelum hamil 60 dan setelah hamil 68, artinya peningkatan sebanyak 8 kg. Tekanan darah Ibu 145/95 ya Ibu, itu tinggi. Kemudian usia kehamilan Ibu sekarang 29 minggu ya Bu. Dan TFU tadi sudah diukur yaitu 27 cm, kemudian DJJ tadi 146. Gula darah sewaktunya tadi gula darah puasanya 112. Kalau tadi yang baru cek diukur gula darah sewaktunya yaitu 168. Jadi itu Ibu. Iya, itu tinggi Ibu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan nanti sama rekan kerja saya, profesi perawat, bidan, gizi, dan ahli farmasinya juga ya Ibu. Baik Ibu, bisa tunggu sebentar ya Ibu. Baik, terima kasih ya, Ibu. Halo Ibu Sila, jadi di sini ini ada Ibu Dila sebagai perawat di sini. Selanjutnya ada Ibu Flora sebagai ibu bidan di sini, dan ada Ibu Reva sebagai bagian farmasi di sini, dan ada Ibu Wilda sebagai ahli gizi di sini. Silakan Ibu berkonsultasi bersama mereka, Ibu tanyakan apa yang Ibu khawatirkan. Saya tinggal terlebih dahulu ya Ibu ya. Baik, Ibu, terima kasih. Sama. Baik Ibu, Ibu tidak perlu khawatir. Nah, di sini saya akan membantu Ibu apa yang membuat Ibu khawatir dan cemas. Nah, Ibu, jadi saya itu takut baik saya kenapa-napa, Bu. Saya juga merasa sering capek dan mudah haus terutama di malam hari. Baik Ibu, itu memang gejala gula darah tinggi. Apakah Ibu sering buang air kecil? Ya, Ibu, sering terutama di malam hari. Baik, itu tidak perlu khawatir ya Bu. Nah Ibu cukup. Baik Ibu, apakah Ibu merasa sering haus Ibu? Iya, Ibu, sering. Sering ya Bu. Kemudian apakah Ibu sering buang air kecil pada malam hari?
Iya benar ibu, sering di malam hari saya ke kamar mandi terus ibu pagi. Apakah ibu sering merasa setelah aktivitas, apakah ibu merasa lelah saat beraktivitas sehari-hari? Ibu, saya cepat capek walaupun aktivitasnya tidak berat. Bagaimana gambar aktivitas ibu sehari-hari? Saya itu kebetulan bekerjanya sebagai karyawan swasta ibu. Nah, pekerjaannya ini cukup padat. Tapi kalau di rumah saya jarang olahraga bu. Baik. Apakah ibu secara rutin melakukan pemeriksaan kesehatan selama masa kehamilan? Kadang-kadang bu, kadang iya, kadang-kadang saya skip gitu bu, karena jadwal yang padat. Baik ibu, sekarang kita konsultasi lagi ke bidan ya bu. Baik ibu. Si ibu ini disebut dengan diabetes mellitus gestasional. Ini tuh terjadi saat kehamilan bu, karena perubahan hormon. Waduh, jadi bagaimana ya bu bidan? Saya sejujurnya sangat takut. Apakah bayi saya berbahaya bu? Kalau tidak dikontrol itu bisa berbahaya bu, juga bisa beresiko karena nanti bayi ibu terlalu besar, dan saat bayi ibu lahir juga mengalami gula darah yang besar bu. Jadi bagaimana bu? Jujur saya agak takut nih bu. Tenang bu, kalau ibu sering kontrol itu bisa dicegah kok bu. Begitu ya bu? Iya ibu. Ibu kalau saya boleh tahu berapa ya bu usia kehamilan saat ini? Kehamilan saya saat ini berusia 7 bulan bu. Dari 7 bulan ya bu. Apakah ini kehamilan pertama atau sudah pernah sebelumnya bu? Sudah ibu, kehamilan yang kedua. Berarti ini anak kedua ya bu? Ya bu. Apakah ibu pernah memiliki riwayat diabetes mellitus itu sebelumnya? Tidak ada ibu. Oh, tidak ada ya bu? Ibu, apakah ibu melakukan pemeriksaan kehamilan ibu? Tidak rutin ibu, kadang saya tunda. Baik. Apakah ibu juga mengetahui resiko diabetes gestasional ini terhadap ibu dan bayi ibu? Nah itu saya belum tahu ibu, belum terlalu paham, makanya saya takut. Baik ibu. Nah bu, edukasinya sudah saya berikan. Sekarang saya serahkan kepada rekan saya yaitu Wilda, ahli gizi di sini ya ibu. Baik ibu. Terima kasih ibu. Halo Ibu, selamat siang. Siang ibu. Dengan Ibu Sheila, benar? Nah, jadi pertanyaan Ibu tadi tuh meliputi tentang diabetes ya Ibu ya? Iya. Nah, di sini saya tuh ahli gizi, nama saya Wilda Alisa sebelumnya ya Ibu ya. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai tentang gizi yang bersangkutan dengan diabetes ya Ibu ya. Sebelum itu saya izin bertanya dulu kepada Ibu, apakah boleh? Boleh. Nah, Ibu, untuk pertanyaan pertama dari saya itu bagaimana Ibu untuk pola makan Ibu biasanya dalam sehari-hari? Biasanya itu saya suka makan nasi banyak ibu. Terus Banyak pas ya? makan nasi saya juga minum es teh. Dan untuk cemilannya biasanya saya suka minum coklat-coklat ibu. Banyak makan nasi, kemudian cemilannya sering konsumsi coklat ya? Coklat, kue coklat. Terus Oke, Ibu. sesudah makan nasi juga saya sering minum es teh. Minum es teh combo ya Ibu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua nih Ibu, apakah Ibu itu sering mengkonsumsi minuman manis kecuali teh tadi? Apakah ada yang lain lagi Ibu? Ada sih bu, kayak akhir-akhir ini saya sering minum matcha ibu. Macam yang baru Ibu ya. Kemudian Ibu, saya izin bertanya kembali, biasanya dalam satu hari Ibu makannya berapa kali? Bisa 4 sampai 5 kali. 4 sampai 5 kali, dan itu porsinya banyak nggak Bu? Iya ibu. 4 sampai 5 kali ya Ibu ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, pada saat makan itu 4 sampai 5 kali itu dikombinasi nggak Ibu sama sayur atau buah setiap harinya? Enggak sih bu, Enggak, berarti pure nasi. nasi sama lauk salad aja gitu. Hmm. Oke Ibu ya. Nah, untuk pertanyaan terakhirnya, di sini sebelumnya apakah Ibu sudah tahu makanan atau minuman apa saja yang bisa bikin gula darah kita itu tinggi? Belum sih bu. Belum ya Ibu ya. Baik Ibu, jadi di sini berdasarkan pertanyaan saya sedikit berantakan ya Ibu ya. Jadi sangat mengacu pada diabetes mellitus Ibu ya. Di sini saya juga akan memberikan sedikit edukasi kepada Ibu. Nah, sebelumnya Ibu ya, yang pertama tadi
Ibu kan kurang tahu nih makanan dan minuman apa saja yang bisa membuat gula darah kita itu tinggi ya Ibu ya. Di sini saya akan beritahu yang pertama itu dari minuman ya Ibu yang kita bahas. Minuman yang bisa memicu gula darah yang tinggi misalnya seperti teh tadi, teh, matcha, soda. Karena di situ kita tidak tahu Bu, yang kita beli itu kadar gula yang dipakainya sebanyak apa ya Bu ya. Kemudian bukan hanya dari situ, makanan yang manis-manis juga bisa memicu gula darah itu tinggi. Misalnya tadi Ibu juga bilang Ibu sering mengkonsumsi coklat. Nah, itu sangat manis sekali ya Bu ya. Kemudian dari makanan-makanan sehari kita seperti donat, kue yang manis-manis ya Ibu ya. Kemudian kecuali dari itu, makanan yang bisa membuat gula darah kita tinggi itu tidak hanya berasal dari situ saja. Kemudian ada dari makanan yang cepat saji seperti mie instan, atau Ibu suka nggak konsumsi kentang goreng gitu? Nah itu juga bisa memicu ya Ibu ya, kulit ayam. Kemudian ada tips nih dari saya ya Ibu ya untuk mengurangi gula darah itu meninggi. Yang pertama itu kita harus atur pola makan. Pola makan yang kita atur itu seperti porsinya sedikit, tapi boleh sering ya Ibu ya. Kemudian kurangi makan yang manis, minum-minuman manis. Nah untuk minuman itu lebih baik air putih aja ya Ibu ya disarankannya. Kemudian untuk tadi Ibu bilang dalam satu kali makan itu jangan dikomboin sama sayur sama buah. Nah kalau bisa itu nggak usah yang mahal, yang ada di rumah aja, sayur atau buah boleh langsung ya dikonsumsi. Nah kemudian hindari makanan-makanan yang instan. Boleh mengkonsumsi makanan yang instan, tapi juga lihat-lihat dulu ya Ibu ya waktu dan kondisinya. Bagi Ibu, apakah Ibu sudah mengerti? Jadi bukan tidak boleh ya Ibu, tapi harus diatur. Iya boleh diatur, tapi boleh makan tapi diatur maksudnya Ibu ya. Nah untuk selanjutnya saya sarankan ke teman saya yang pada bidangnya yaitu farmasi ya Ibu ya, untuk Ibu lebih tahu obat apa saja yang akan digunakannya. Ya terima kasih Ibu. Selamat siang Ibu Sila. Perkenalkan saya dari farmasi. Di sini saya mau menanya, apakah Ibu sudah diberi obat oleh dokter Ibu? Belum Bu, saya takut untuk mengkonsumsi obat saat hamil. Oke, belum ya. Jika memang diperlukan, obat itu aman Ibu untuk dikonsumsi, tapi sesuai anjuran dokter ya Ibu. Dan yang penting jangan minum obat sembarangan. Berarti tidak semua obat itu berbahaya ya Ibu? Iya, iya Ibu. Justru kalau tidak diobati bisa lebih berbahaya. Baik Ibu. Baik Ibu Sila, di sini saya akan menanyakan Ibu ya. Apakah Ibu sudah mendapatkan obat dari tenaga kesehatan? Belum ya. Oke, apakah Ibu rutin mengonsumsi obat sesuai anjuran? Belum, karena belum dikasih obat. Belum dikasih obat ya. Apakah Ibu pernah mengonsumsi obat tanpa resep selama ini? Pernah beli obat di warung. Oh, beli obat di warung. Sering ya Ibu? Kadang kalau ketika saya sesi. Ya. Apakah Ibu mengetahui aturan pakai obat yang diminum Ibu? Tidak paham. Tidak paham ya. Jadi selama ini minum aja. Kalau waktu sih saya Oke. Yang selanjutnya saya akan bertanya, apakah Ibu pernah mengalami efek samping setelah minum obat? belum sih, belum pernah merasakan. Oke. Baik Ibu, terima kasih Ibu Sila. Baik Ibu Sila, di sini ada teman saya Ibu Ila sebagai perawat di sini. Jadi untuk edukasi tentang diabetes mellitus Ibu itu semuanya akan dijelaskan oleh beliau. Ibu bisa kalau ada yang masih janggal yang ingin ditanyakan boleh langsung ke beliau ya Ibu. Baik Ibu, apa sih diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang secara genetik dan manifestasi berupa hilangnya toleransi karbohidrat. Diabetes mellitus gestasional ialah hiperglikemi dengan kadar glukosa darah di atas normal yang terjadi selama masa kehamilan. Wanita dengan diabetes gestasional meningkatkan resiko komplikasi selama kehamilan saat melahirkan. Nah Ibu, apa sih tanda dan gejala diabetes mellitus? Nah Ibu, pastikan Ibu setiap sudah apa rasanya lapar dan haus lagi.
Nah, itu termasuk tanda gejala, Bu. Kemudian luka yang sulit sembuh. Jika ibu mengalami luka sangat sulit sembuh, nah itu tanda-tanda gejala yang ya. Kemudian penurunan berat badan, mudah lelah. Selanjutnya, apa sih dampak diabetes mellitus bagi bayi dan ibu? Nah, bagi ibu bisa mengalami preeklamsia atau eklamsia, persalinan yang sulit, sesar, DM tipe 2, prematur. Kemudian bagi bayi, hiperglikemi neonatal, hiperbilirubin neonatal, makrosomia, distosia bahu, obesitas, DM tipe 2, dan hipertensi. Nah, bagaimana sih pencegahan diabetes mellitus? Nah, yang pertama, ibu bisa pengendalian kadar glukosa sesuai target terapi. Kemudian yang kedua, pengendalian faktor penyulit lainnya. Yang ketiga, deteksi dini adanya komplikasi atau penyulit. Kemudian deteksi dini diabetes mellitus. Yang pertama, ibu bisa melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu. Kemudian pemeriksaan glukosa puasa 2 jam sebelum pemeriksaan gula darah. Bagaimana sih ibu untuk penata laksanaan diabetes mellitus? Nah, yang pertama, ibu bisa olahraga teratur, kemudian pengaturan berat badan, terapi insulin, pola makan sehat, pemantauan rutin gula darah. Nah, mungkin ibu hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Apakah ibu sudah mengerti? Sudah Ibu. Jadi diabetes ini sangat berbahaya ya Ibu. Iya, Ibu dan bayi. sangat bahaya. Jika ibu tidak ditangani, ibu bisa terkena diabetes tipe 2. Oh, baik Ibu. Sudah mengerti. Ibu bisa menerapkannya di rumah ya, Bu ya. Iya Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu.